Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami mengenai perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah dan tokoh-tokohnya. Kami kelompok 4 terdiri atas 8 orang, yaitu Nurul Maulidia, Nadia Mainala Simpala, Nadia Safitri, Namiraka, Nur Fadila M. Jafar, Nur Hainur Nisa, Nur Marianti, dan Nurul Ilmi Salsabila. Ada 3 pokok bahasan yang akan kami bahas pada materi kami. Yang pertama ada kemajuan ilmu-ilmu agama, yang kedua ada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ada kemajuan ilmu tafsir dan hadis. Pokok bahasan pertama yang akan kami bahas di sini adalah kemajuan ilmu-ilmu agama. Yang pertama ada ilmu kalam. Sebenarnya ada banyak sekali aliran-aliran di dalam ilmu kalam, tetapi kami akan membahas lebih mendalam tentang aliran Khawarij. Nah, menurut Ibnu Abu Bakar Ahmad al-Syahrasani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jamaah secara baik-baik. Menurut bahasa, nama Khawarij ini berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Adapun tokoh-tokoh yang terpenting diantaranya adalah Urwah bin Hudair, Muhtarid bin Sa'ad, dan Hawsarah al-Asadi. Yang kedua ada ilmu fikih. Ilmu fikih dan tokoh cendekiawan muslim dalam bidang ini adalah Abu Hanifah an-Nu'man, yang terkenal dengan nama Imam Hanafi. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi. Yang kedua ada Malik ibnu Anas, yang terkenal dengan nama Imam Malik. Beliau merupakan pendiri mazhab Maliki. Yang ketiga ada Ibnu Idris Asy-Syafi'i, yang terkenal dengan nama Imam Syafi'i. Beliau merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga ada ilmu tasawuf. Tasawuf dapat diartikan sebagai ajaran mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha mensucikan hati untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Secara keseluruhan, ilmu tasawuf dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ahlaki, amali, dan falsafi. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengkaji aliran tasawuf ahlaki lebih mendalam. Nah, tasawuf ahlaki merupakan tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti. Dan para sufi menyusun beberapa tahapan sistem yang meliputi takhalli, tahalli, dan tajalli. Tingkatan pertama ada takhalli, yaitu tahapan yang dilakukan seorang sufi untuk membersihkan dan melepaskan diri dari perilaku buruk seperti maksiat, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, berprasangka, ujub, hasad, riya, ghadab, dan sebagainya. Yang kedua ada tahalli. Pada tahap ini, seorang sufi diharuskan membiasakan diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji seperti sabar, ikhlas, ridho, taubat, dan sebagainya. Tingkatan tertinggi yaitu tajalli, yang berarti tersingkapnya nur ghaib. Di tahapan ini seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Adapun tokoh berpengaruh dalam bidang tasawuf ahlaki ada yang pertama Hasan al-Basri, yang kedua Al-Muhasibi, yang ketiga Al-Fushairi, yang keempat ada Al-Ghazali. Kemudian pokok bahasan yang kedua yang akan kami bahas di sini adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang pertama ada ilmu kesehatan. Dokter muslim pertama yang menulis buku adalah Ali At-Tabari. Sedangkan Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, ia merupakan seorang dokter dan ahli kimia serta filsafat. Beliau telah menulis 200 judul buku mengenai kedokteran. Di antaranya adalah Al-Mansuri dan Al-Judari wa Al-Hasbah. Dan dokter terbesar dalam sejarah Islam adalah Ibnu Sina yang juga seorang filosof besar.
Adapun tokoh kedokteran muslim lainnya adalah Ibnu Qasim al-Zahrawi al-Qurtubi yang dikenal di Eropa sebagai Abu Lukasis. Yang terakhir ada Ibnu Rushd yang dikenal sebagai Averroes di Barat, merupakan perintis ilmu jaringan tubuh atau histologi. Karyanya berjudul Al-Kulliyat fi At-Tibb. Yang kedua ada ilmu astronomi. Nah, tokoh paling menonjol di bidang ini adalah Ibnu Al-Haytham. Di samping itu, salah satu prestasi yang dibuat oleh Fakhr al-Din ar-Razi pada tahun 1209 Masehi yang mempertanyakan klaim Aristoteles bahwa bintang-bintang diam dan berjarak sama dari bumi. Ia juga mempertanyakan klaim bahwa gerakan benda langit adalah sama. Selain itu, di antara umat Islam yang terkenal ilmunya dalam bidang astronomi adalah Umar Khayyam dan Al-Farazi. Kalender yang dibuat oleh beliau ternyata dinilai lebih akurat loh daripada kalender yang dibuat oleh Gregorius membuat perbedaan satu hari dalam 330 tahun. Sedangkan Umar Khayyam membuat perbedaan satu hari dalam 500 tahun. Di antara ilmuwan-ilmuwan muslim yang menonjol di bidang ini juga terdapat di antaranya yang pertama ada Abu Raihan Muhammad bin Ahmad al-Biruni. Yang kedua ada Abu Al-Qasim Maslamah al-Majriti, dan yang ketiga ada Jabir bin Aflah. Yang ketiga ada ilmu geografi. Awal mula perkembangan ilmu geografi dunia Islam diawali dengan kegandrungan atas astronomi. Umat Islam memang bukan yang pertama mengembangkan dan menguasai geografi. Ilmu bumi pertama kali dikenal bangsa Yunani adalah bangsa yang pertama dikenal secara aktif menjelajahi geografi. Namun, selepas Romawi jatuh, Barat dicengkram dalam era kegelapan. Perkembangan ilmu pengetahuan justru mulai berkembang pesat di Timur Tengah. Geografi pun mulai berkembang pesat pada era kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Ketika itu, Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Mamun berkuasa. Mereka mendorong para sarjana muslim untuk menerjemahkan naskah-naskah kuno dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Perkembangan di bidang astronomi itu perlahan tapi pasti mulai membawa para sarjana untuk menggeluti ilmu bumi. Umat Islam mulai tertarik mempelajari peta yang dibuat bangsa Yunani dan Romawi. Beberapa naskah penting dari Yunani yang diterjemahkan antara lain Alemages dan Geogiphratia. Yang keempat ada ilmu filsafat. Tokoh yang paling terkenal yang pertama ada Al-Kindi. Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi adalah filosof Arab Muslim yang dianggap sebagai pelopor filsafat Islam dengan melakukan penerjemahan terhadap karya-karya filosof Yunani dan India. Al-Kindi merupakan orang yang memperkenalkan sistem numeral India ke dalam Islam dengan sistem angka 1-9 dan bilangan 0. Yang kedua ada Al-Farabi. Ibnu Nas Muhammad Ibni Muhammad Al-Farabi adalah seorang filosof Persia yang berasal dari Farab. Karya dari Al-Farabi yang paling penting adalah Al-Madinah Al-Fadilah yang terinspirasi dari karya filosof Yunani kuno Aristoteles Republik yang menggambarkan ide tentang sebuah negara yang ideal. Yang ketiga ada Ibnu Sina atau Abu Ali Ibnu Sina adalah seorang filosof Persia yang juga merupakan seorang ahli pengobatan dan ilmuwan. Dalam filosofi, Ibnu Sina banyak menulis tentang kalam, etika, dan metafisika. Kitab Ibnu Sina, yaitu Al-Qanun fi At-Tibb, merupakan referensi kedokteran pada masa abad pertengahan. Yang keempat ada Al-Jahiz. Abu Uthman Amr Al-Kinani Al-Bahri, biasa dikenal dengan nama Al-Hajir atau Al-Jahiz, adalah filosof Arab dari aliran Mu'tazilah. Sebagai ahli filsafat, Al-Hajiz juga merupakan penerjemah pada Baitul Hikmah di Baghdad. Al-Jahiz juga merupakan ahli dalam bidang literatur Arab, biologi, zoologi, dan sejarah. Yang kelima ada Ibnu Al-Haytham.
Hasan bin Al-Haytham nama aslinya, adalah filosof Arab yang menulis tentang filosofi serta bidang sains, falak, matematika, geometri, dan pengobatan. Ibnu Al-Haytham dikenal karena tulisannya tentang ilmu optik dan sistem kerja organ mata. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang kelima ada ilmu matematika. Tokoh yang berperan penting dalam ilmu matematika pada zaman dinasti Abbasiyah yang pertama ada Al-Khwarizmi. Beliau merupakan perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai bapak aljabar modern. Yang kedua ada Abu Wafa al-Bawzajani. Beliau merupakan salah seorang ahli matematika muslim terbesar. Ia dikenal sebagai ahli astronomi dan pengembang trigonometri, dan orang pertama yang mengajukan beberapa rumus penting dalam trigonometri. Salah satu rumus yang didedikasikan adalah cos C sama dengan cos A dikali cos B. Yang keenam ada ilmu sejarah. Ilmu sejarah yang dibahas di sini adalah sirah nabawiyah, yaitu kelahiran Nabi, dakwah Nabi, Isra Mi'raj, dan wafatnya Nabi. Pokok bahasan yang ketiga adalah kemajuan di bidang tafsir dan hadis. Yang pertama ada ilmu tafsir. Ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang memajukan ilmu tafsir pada masa itu, tetapi kami akan membahas Ibnu Katsir dalam materi ini. Selain disebut sebagai sejarawan lewat karyanya yaitu Al-Bidayah wa An-Nihayah, tokoh yang lahir di Busra pada tahun 1301 Masehi di Busra, Suriah, ini juga dikenal sebagai seorang mufassir andal, pemikir dan ulama muslim yang mengarang kitab tafsir berjudul Tafsir Al-Qurat Al-Hazmi, atau yang dikenal sebagai sebutan Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua ada ilmu hadis. Masa Bani Abbasiyah merupakan masa hadis dalam periode kelima. Pada mulanya, ulama Islam mengumpulkan hadis yang terdapat di kota mereka masing-masing. Keadaan ini dipecahkan oleh Al-Bukhari yang mula-mula meluaskan daerah-daerah untuk mencari hadis, salah satunya di Baghdad. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.